Pada video kali ini kita akan membahas pertemuan pertama terkait dengan sistem pembangkit uap, yaitu pengantar sistem pembangkit uap. Kita mulai dari 1.1, yaitu konsep dasar sistem pembangkit uap. Nah, sistem pembangkit uap ini itu adalah teknologi yang mengubah energi panas menjadi energi yang bisa dimanfaatkan, terutama listrik. Kalau kalau kita lihat gambar ya, terlihat ya alur dari batu bara, kemudian menjadi api, kemudian ada boiler, kemudian ada turbin sampai listrik lampu menyala. Artinya apa? Artinya ada proses perubahan energi dari bahan bakar menjadi listrik. Nah, sekarang kita lanjut ya, next. Ini adalah konsep sederhana. Nah, kita bayangkan ya, teko yang ada di rumah kita. Ketika air dipanaskan, itu air akan berubah menjadi uap. Uap ini menekan tutup teko sehingga bisa bergerak. Nah, prinsip inilah yang menjadi dasar pembangkit listrik skala besar. Bedanya, di industri tekanannya sangat tinggi dan uapnya digunakan untuk memutar turbin besar yang menghasilkan listrik dalam skala megawatt bahkan gigawatt. Nah, kuncinya apa? Kuncinya adalah air, kemudian ditambah panas menjadi uap. Dan perubahan fase ini menghasilkan energi mekanik. Jadi, konsep besar PLTU itu sebenarnya berasal dari prinsip sederhana seperti teko. Sekarang definisi boiler. Boiler itu adalah bejana tekan tertutup yang berfungsi memanaskan air menjadi uap. Uapnya bertekanan. Ya, seperti panci presto ya, bayangkan seperti panci presto, tetapi dalam ukuran yang sangat besar dan dengan sistem pengaman yang super tinggi. Di dalam boiler, energi panas dari pembakaran bahan bakar dipindahkan ke air. Nah, yang penting dipahami itu apa? Boiler bukan pembangkit listrik. Boiler hanya menghasilkan uap. Uap inilah yang nantinya digunakan dalam sistem yang lebih besar. Sekarang kita lanjut tentang fisika transfer energi. Nah, slide ini itu menjelaskan dasar fisikanya. Nah, energi panas yang masuk ke sistem dan menyebabkan perubahan energi pada fluida, tanpa membahas rumusnya terlalu dalam, pada prinsipnya adalah panas yang diberikan itu akan meningkatkan energi air hingga berubah menjadi uap. Nah, perubahan dari cair ke uap itu membutuhkan energi besar. Energi inilah yang nantinya dimanfaatkan untuk menghasilkan kerja. Jadi Q ya, energinya itu sama dengan mass flow M dot-nya itu dikalikan entalpi yang dikeluarkan dikurangi entalpi yang masuk. Nah, Q-nya itu adalah laju perpindahan panas. Nah, H out minus H in itu adalah perubahan entalpinya. Nah, ini cara menghitung laju perpindahan panasnya. Nah, sekarang slide selanjutnya adalah mekanisme perpindahan panas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana panas berpindah? Ada 3 mekanisme utama, yaitu radiasi, konveksi, dan konduksi. Radiasi itu terjadi langsung dari api ke pipa. Konveksi itu terjadi karena aliran gas panas. Nah, konduksi itu terjadi melalui dinding pipa logam. Nah, kalau kita membayangkan kita menghangatkan tangan di depan api dan kita merasakan panas tanpa menyentuhnya, itu adalah radiasi. Nah, sekarang klasifikasi konstruksinya. Nah, boiler itu memiliki 2 tipe. Pertama adalah fire tube. Apa itu? Yaitu gas panas itu mengalir di dalam pipa. Airnya di luar, apinya di dalam pipa. Biasanya tekanan rendah dan kapasitas kecil untuk boiler tipe ini. Nah, kemudian ada water tube, yaitu air mengalir di dalam pipa, apinya di luar. Nah, ini digunakan di PLTU karena mampu menahan tekanan yang tinggi dan lebih efisien. Nah, perbedaan seperti selang kecil dibanding pipa besar tekanan tinggi. Ya, perbedaan seperti itu. Nah, PLTU itu hampir selalu menggunakan tipe
pipa air, ya, bukan yang pipa api. Nah, sekarang definisi sistem pembangkit uap. Nah, boiler itu hanyalah satu bagian dari sistem. Nah, sistem pembangkit uap itu adalah sekumpulan komponen yang saling terhubung itu membentuk satu siklus. Uap dari boiler itu masuk ke turbin, ya kan? Kemudian memutar generator, lalu dikondensasikan kembali menjadi air. Ini seperti sistem peredaran darah, semua komponennya saling terhubung. Nah, SPU, sistem pembangkit uap, adalah sistem terintegrasi, bukan alat tunggal. Nah, sekarang kita belajar siklus Rankine, karena ini adalah siklus yang terjadi pada PLTU. Karena ini adalah dasar kerjanya si PLTU. Ada 4 tahap. Yang pertama, pompa. Pompa itu menaikkan tekanan air. Kemudian setelah dipompa, masuk ke boiler, boiler memanaskan air. Tergantung dengan bahan bakar apa, batu bara, biomasa, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah turbin. Turbin mengubah energi uap menjadi kerja. Uap yang dari boiler tadi, ya kan, menjadi kerja oleh turbin. Nah, kondenser itu mendinginkan kembali uap itu menjadi air kembali. Nah, siklus ini berulang terus-menerus. Nah, semua PLTU modern ya tentu saja bekerja berdasarkan siklus ini. Nah, sekarang komponennya SPU. Mari kita kenali komponen pentingnya. Turbin itu mengubah energi uap menjadi gerakan, ya kan? Kemudian si kondensor itu mendinginkan uap kembali menjadi air. Nah, pompa mengirim air kembali ke boiler. Nah, masing-masing itu memiliki peran spesifik dalam siklus, perannya penting. Nah, tanpa salah satu komponen ini, tentu saja sistemnya tidak akan bekerja optimal atau tidak bekerja. Kemudian transformasi energi dalam sistem pembangkit uap. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa sebenarnya yang terjadi pada energi? Nah, energi kimia dari bahan bakar itu dirubah menjadi energi panas. Kemudian dirubah lagi menjadi energi mekanik di turbin. Kemudian menjadi energi listrik di generator. Ini proses yang bertahap, bukan langsung. Nah, memahami transformasi ini itu penting dalam analisis efisiensi. Nah, sekarang pada konteks industri PLTU di Indonesia. Mengapa ini penting yang terjadi di Indonesia? Nah, karena apa? Karena sebagian besar pembangkit listrik Indonesia itu masih menggunakan batu bara. Artinya, sistem pembangkit uap sangat vital bagi kebutuhan listrik nasional. Sebagai engineer atau Anda mau jadi guru yang akan mengajarkan kepada siswa SMK, memahami sistem pembangkit uap itu ya berarti memahami tulang punggung energi Indonesia. Namun, ke depan kita tidak bergantung pada batu bara. Kita harus terus memikirkan transisi energi. Nah, sekarang perbedaan boiler dan SPU. Nah, sekarang kita membahas apa perbedaan boiler dan sistem pembangkit uap. Karena apa? Karena mata kuliah sistem pembangkit uap ini adalah mata kuliah yang berubah, yang baru. Awalnya adalah boiler atau kettle uap. Nah, sekarang analoginya gini, kalau boiler itu seperti jantung yang menghasilkan energi, sementara kalau sistem pembangkit uap itu seperti tubuh lengkap yang memanfaatkan energi tersebut. Nah, boiler itu adalah salah satu komponennya. Nah, SPU itu adalah sistem ya. Jadi jangan sampai tertukar antara komponen dan sistem. Jadi mata kuliah SPU ini pembaharuan dari mata kuliah boiler karena boiler lebih spesifik. Nah, apa perbedaan fungsi input outputnya? Nah, masing-masingnya ya. Boiler itu menghasilkan uap, nah SPU itu menghasilkan listrik atau kerja mekanik. Nah, ini perbedaan yang paling mendasar. Jadi, boiler tidak langsung menghasilkan listrik. Nah, ruang lingkupnya, apa saja ilmu yang terlibat? Nah, pertama adalah termodinamika, itu untuk memahami siklus energi. Tadi kan sudah dijelaskan siklusnya. Kemudian perpindahan panas untuk memahami proses pemanasannya, apa itu radiasi, konveksi, dan konduksi pada pipa boiler.
kemudian sifat fisik dan uap untuk memahami perubahan fase, perubahan zat. Nah, semua ini adalah pondasi ya, pondasi dalam teknik mesin. Nah, tanpa dasar ini ya kita akan sulit memahami sistem pembangkit uap. Nah, sekarang desain dan konstruksi. Selain teori, ada aspek desain. Nah, material, misalnya material harus tahan panas dan tekanan tinggi. Kemudian komponen tekanan harus dirancang aman, drumnya, headernya, desain pipanya. Sistem pembakaran harus efisien dan stabil. Desain tungkunya gimana, burnernya untuk membakarnya gimana. Nah, kesalahan desain ini ya bisa berbahaya karena aspek keselamatannya sangat penting. Berbahayanya apa ya? Misalnya terjadi ledakan karena tekanan yang tinggi gitu ya. Kemudian operasi dan kontrol. Sistem tidak hanya dirancang tapi juga dioperasikan. Tekanan dan level air misalnya harus dikontrol. Air harus diolah agar tidak menyebabkan korosi. Kemudian ada sistem seperti safety valve, kan? Dan prosedur infeksi, tadi ada water treatment ya untuk mencegah korosi dan kerak. Kemudian pengoperasian yang salah itu ya bisa menyebabkan kegagalan sistem. Nah, operator dalam pembangkit itu memiliki peran krusial dalam kehandalan sistem. Sekarang efisiensi dan lingkungan. Nah, bagaimana dengan dampaknya? Nah, emisi yang dikeluarkan oleh sistem pembangkit uap ya harus dikendalikan. Emisi, pengendalian gas buang dan dampak lingkungan. Kemudian efisiensi ditingkatkan misalnya dengan adanya economizer dan HRSG ya, sistem pemulihan panas, digunakan kembali panasnya menjadi energi lagi misalnya listrik. Nah, ke depan teknologi akan berkembang menuju energi yang lebih bersih ya. Batu bara mungkin akan ditinggalkan, jadi ada biomasa dan teknologi yang dinamakan combined cycle. Kita akan belajar di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi kalau kita bicara teknik mesin ya, kita tidak bicara soal energi saja, tapi juga sustainability-nya, keberlanjutannya. Kesimpulan dari materi pertama ini adalah boiler adalah penghasil uap gitu ya. Kemudian sistem pembangkit uap SPU adalah sistem yang memanfaatkan uap untuk menghasilkan energi. Nah, kemudian mata kuliah SPU ini itu mengintegrasikan fisika, kemudian termodinamika, perpindahan panas, desain engineering, operasi hingga aspek lingkungan. Nah, pertemuan berikutnya kita akan lebih dalam menganalisis sebuah siklus. Terima kasih.